Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para hadirin yang sudah datang saat ini. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Public Speaking dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi sebelum kita memulai pidato hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fidela Elysia Safira, disingkat Fidela. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, pidato yang ingin saya bawakan hari ini berjudul Bijak Menggunakan Media Sosial di Era Digital. Di era digital seperti sekarang, suara kita itu tidak hanya berhenti di ruang kelas, lingkungan kampus, lingkungan kerja, atau bahkan hanya lingkungan rumah. Satu komentar yang kita unggah di media sosial, satu video singkat, atau bahkan hanya satu emoticon yang kita unggah di media sosial itu bisa menjangkau ribuan orang hanya dalam waktu hitungan detik. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan media sosial kita dengan bijak? Media sosial memang memberikan kita kebebasan dalam mengekspresikan diri dan opini. Tetapi di balik kebebasan itu, terdapat tanggung jawab moral yang besar, karena apa yang kita ucapkan di media sosial itu bisa menjadi jembatan. Entah itu menjadi jembatan kebaikan atau justru menjadi jembatan untuk melukai hati orang lain. Teman-teman sekalian, menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disebut KPAI mencatat di sepanjang tahun 2024 sudah ada 41 kasus anak yang menjadi korban dari kekerasan di ruang digital, termasuk pelecehan dan perundungan. Survei lain mencatat sekitar 45% dari 2.777 anak menjadi korban kekerasan cyberbullying di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa ruang digital sudah tidak lagi sepenuhnya aman, bahkan bagi kita generasi muda yang tumbuh bersama dengan teknologi dan media sosial. Kasus tragis di Badung, Bali menjadi pengingat kisah tragis bagi kita, di mana seorang siswa SMP memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri setelah menjadi korban cyberbullying di media sosial. Sayangnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di sekitar kita. Di ranah global, cyberbullying dan hate speech membawa dampak yang lebih besar. Hal ini menjadi pengingat pahit betapa besar dampak kata-kata kita di ruang digital. Sebuah laporan dari Association for Progressive Communication menunjukkan lebih dari 500 unggahan media sosial, siaran televisi, dan pernyataan publik diidentifikasi mengandung ujaran kebencian dan hasutan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Di Sudan juga tidak jauh berbeda. Di tahun 2024, APC juga mencatat bahwa hampir 40% konten media sosial yang dipantau mengandung ujaran kebencian dan disinformasi yang memperkeruh suasana antar etnis di wilayah tersebut. Bayangkan teman-teman, kebencian yang kita mulai dari layar, dari kata, dari komentar, dapat berubah menjadi kekerasan hingga merebut nyawa ribuan orang. Karena itu kita tidak boleh meremehkan hate speech dan cyberbullying, karena keduanya merupakan komunikasi yang kehilangan empati dan jika kita biarkan dapat menormalisasikan kekerasan terhadap sesama. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab moral untuk menghentikan rantai ini. Kita perlu berhenti menyebarkan hoax, komentar destruktif, dan ujaran kebencian, dan mulai menggunakan media sosial kita secara bijak. Teman-teman bisa gunakan platform digital kalian untuk menyebarkan empati, mengedukasi, dan memperjuangkan kebenaran. Jadikan unggahan kita sebagai ruang aman, bukan arena perundungan. Karena sejatinya komunikasi yang etis adalah komunikasi yang memanusiakan. Teman-teman sekalian, media sosial bukanlah musuh kita. Ia hanyalah cerminan yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya saat tidak ada yang melihat. Jika kita memilih berbicara menggunakan empati, menghargai perbedaan, dan menolak kebencian, maka ruang digital pun bisa menjadi ruang yang menumbuhkan dan bukan menghancurkan seseorang. Mungkin tanpa kita sadari kita juga pernah melakukan hal tersebut, tetapi kita tumbuh dewasa dan pasti belajar dari kesalahan. Mari kita gunakan kekuatan kita untuk menyembuhkan dan bukannya malah menyakiti seseorang.
Gunakan jari jemari kita sebagai penggerak perubahan dan bukannya senjata. Karena di balik setiap layar selalu ada manusia yang memiliki perasaan, harapan, dan martabat yang harus dihormati seperti kita. Nah, teman-teman, kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan di pidato kali ini. Kurang lebihnya dan jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.